Di sidang pemeriksaan terakhir para terdakwa, kami telah merangkum apa saja kesaksian terutama dari terdakwa Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Kita simak bersama dari peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Yang pertama kita lihat pada saat di Rumah Magelang versi Verdi Sambo pada 7 Juli malam ada laporan dari Putri mengenai tindakan kurang ajar Yosua, tapi belum disebutkan kurang ajarnya itu seperti apa. Sementara menurut Richard Eliezer ia tidak tahu ada pelecehan seksual terhadap Putri. Berikutnya, menurut Verdi Sambo, ia juga tidak tahu Ricky telah mengamankan senjata Yosua. Sementara Eliezer mengatakan bahwa Ricky sudah mengamankan senjata Yosua sejak berada di Magelang dan seterusnya ketika berlanjut ke Jakarta. Kemudian ketika kita pindah ke rumah Saguling, Verdi Sambo meminta Richard untuk membackup dan menembak Yosua jika melawan saat klarifikasi. Sementara menurut Richard, perintah Sambo jelas yaitu untuk menembak Yosua. Sambo mengaku ia tidak menyusun skenario tembak-menembak, sementara Richard mengaku sudah disusun skenario tembak-menembak itu sejak di rumah Saguling. Berikutnya, Sambo mengatakan ia tidak meminta Richard untuk mengisi amunisi senjata saat di lantai 3 rumah Saguling. Sementara menurut Richard, Sambo sudah memerintahkan untuk mengisi amunisi senjata Richard dan memberikan amunisi tambahan. Kemudian tidak ada perintah kepada Richard untuk mengambil senjata Yosua, sementara Richard mengaku sudah diperintah untuk mengambil senjata Yosua. Selanjutnya kita lihat lagi, Sambo mengatakan tidak ada Putri saat ia memanggil Richard Eliezer di rumah Saguling. Sementara Richard mengaku Putri ada duduk bersebelahan dengan Sambo. Kemudian bahkan Richard mendengar Putri ini sempat membahas soal sarung tangan dan CCTV. Berikutnya keterangan yang berbeda juga kita lihat ketika Sambo mengaku ia tidak menunjuk rumah Duren 3 sebagai lokasi eksekusi Yosua, tapi hanya sebagai lokasi isolasi untuk PCR setelah tes COVID-19. Sementara Richard mengaku memang sudah sengaja Duren 3 ditunjuk sebagai lokasi eksekusi. Ketika sudah berada di rumah Duren 3, kita akan lihat apa saja perbedaan keterangannya. Sambo mengatakan ia tidak menggunakan sarung tangan. Dia juga mengatakan ia tidak menarik leher dan meminta Yosua berlutut. Sementara Richard mengatakan sebaliknya. Berikutnya kita lihat lagi. Sambo mengungkapkan awalnya ia hanya ingin meminta klarifikasi, namun karena Yosua menjawab dengan sikap menantang, maka ia memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar, bukan menembak. Sementara menurut Richard, tidak ada permintaan atau klarifikasi yang dimintakan Sambo kepada Yosua, tapi Sambo langsung meminta Richard untuk menembak Yosua. Berikutnya, Sambo meminta Richard untuk berhenti menembak setelah melihat Yosua tersungkur. Sementara menurut Richard tidak ada Sambo meminta Richard untuk stop menembak Yosua. Dan Sambo juga mengaku tidak menembak Yosua. Sementara Richard Eliezer berulang kali mengatakan Sambo ikut menembak Yosua. Dan setelah peristiwa itu terjadi, masih di Duren 3, Richard menembak Yosua 5 kali, sementara Richard mengaku bahwa ia hanya menembak 3-4 kali. Sambo bilang bahwa ia menembak dinding dengan senjata HS yang ada di pinggang Yosua. Nah, ini menarik ya. Sementara Richard mengaku senjata HS milik Yosua itu sudah diberikan kepada Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan hakim kepada Sambo. Dari mana ia mengambil senjata HS milik Yosua? Berikutnya, setelah itu, pasca peristiwa penembakan, Sambo mengaku bahwa skenario tembak-menembak ia susun pasca terjadinya penembakan untuk melindungi Richard Eliezer yang salah menafsirkan perintah Sambo dari hajar malah menjadi tembak. Sementara Richard mengaku skenario tembak-menembak sudah disusun sejak berada di rumah Saguling. Saya ingin tanya ke Mas Yonatan, semua kesaksian Richard dari rumah Magelang itu berbeda. Sampai ke pasca kejadian itu semuanya berbeda dengan Sambo. Anda pasti lebih percaya dengan Richard kan? Saya tidak usah tanya lagi. Kenapa hakim juga harus lebih percaya dengan Richard dibandingkan Sambo? Ya, dalam hal ini tentu kedua-duanya memang adalah terdakwa. Tetapi kita harus melihat memang satu statusnya adalah GC begitu ya. Tetapi tidak serta-merta GC lalu kita percaya semua begitu. Tetapi di dalam perbandingan yang tadi kita lihat tentu kita percaya Richard. Dan begitu juga dengan menurut kami ya, hakim lebih percaya melihat Richard karena apa yang disampaikan Richard itu lebih masuk di akal ya dan lebih make sense begitu menurut hakim, karena kan hakim ini punya keyakinan begitu. Jadi apapun yang ditampilkan di persidangan, bukti-bukti apapun yang disampaikan, begitu juga dengan keterangan-keterangan saksi maupun terdakwa, jika bertentangan dengan keyakinan hakim, saya rasa itu juga tidak ada nilainya. Tetapi dalam hal ini saya yakin yang benar adalah Richard.
Anda yakin yang benar adalah Richard? Saya ingin membahas, Bang Rasa Mala, yang terbaru adalah soal pertanyaan dari mana Sambo mengambil senjata HS milik Yosua. Sambo bilang ambilnya dari pinggang Yosua. Tapi menurut Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer, senjata Yosua itu sudah diamankan sejak di Magelang sampai ke Saguling. Apakah di sini kelihatan Sambo berbohongnya atau bagaimana, Bang Rasa Mala? Saya kira keterangan yang disampaikan Pak Sambo itu dia menyampaikan dia mengambil senjata HS dari pinggang Joshua ketika setelah tersungkur ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan dan itu adalah fakta persidangan ya. Saya mau masuk tadi merespon apa yang disampaikan oleh rekan barusan bahwa ketika kita bicara bagaimana persidangan ini akan diputus, 183 KUHP menyampaikan hakim itu tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya dengan bukti yang cukup. Dia yakin bahwa peristiwa itu terjadi dan yang bersangkutanlah yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Artinya bukan keyakinan dulu yang muncul, tetapi bukti dulu yang harus dikonfirmasi, ada kesesuaian bukti, baru muncul keyakinan hakim gitu. Nah, dalam konteks tadi kalau kita bicara ada dua keterangan yang berbeda. Keterangan yang satu tidak mungkin kemudian dipilih sebagai lebih dipercaya hanya berdasarkan keterangan tunggal. Dia harus dikonfirmasi dengan alat bukti yang lain, keterangan saksi yang lain. Pertanyaannya adalah, di bagian mana perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh Richard yang dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain? Tidak ada dalam fakta persidangan. Contohnya yang mana yang menurut Anda tidak ada bukti lain selain kesaksian Richard? Misalnya ketika Richard bicara di rumah Saguling ketika dipanggil Pak Sambo, disampaikan lebih dulu soal skenario itu. Nanti ada tembak-menembak dan seterusnya, baru kemudian diminta Richard untuk melakukan menembak Joshua nanti di Duren 3. Tidak ada yang menyampaikan keterangan tersebut kecuali Richard. Ricky sebelumnya sudah dipanggil hanya disampaikan bahwa kamu tahu tidak, ibu mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, tidak tahu. Saya mau konfirmasi ke Joshua, kalau nanti Joshua melawan, kamu siap backup, siap tembak. Hanya sebatas itu, tidak ada pembicaraan yang lain. Ricky ditanya, apakah pada saat disampaikan, Ibu Putri Chandrawati ada di situ? Tidak ada. Ferdi Sambo menyampaikan, Chandrawati setelah melaporkan langsung masuk ke kamar dan jadi seterusnya. menurut Bang Rasa Mala, karena hanya berdasarkan keterangan Richard, maka tidak mungkin. Kualitasnya lemah, jadi tidak didukung alat bukti yang lain. Bagaimana itu Mas Yonatan? Ya. Terutama soal skenario tembak-menembak. Ya kalau kita melihat justru tadi dikuatkan sebetulnya oleh Bang Rasa Mala. Justru skenario ini ada, penembakan ini ada karena sebelumnya Ricky itu dipanggil untuk siap membackup. Entah katanya hajar atau tembak atau apapun itu. Ternyata memang Ricky menolak. Saya kira pertanyaan saya tadi di bagian mana yang Richard berbeda dikuatkan oleh saksi lain. Memanggil Richard, kemudian akhirnya Richard lah yang menjadi eksekutor terlepas dari hajar atau apapun itu yang dikatakan oleh Ferdi Sambo. Tetapi memang ada peristiwa terlebih dahulu. Ini penting saya sampaikan. Karena kalau ada peristiwa terlebih dahulu ini menurut saya unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi. Apakah karena ada peristiwa terlebih dahulu maka unsur pembunuhan berencananya terpenuhi? Bang Jamin dan juga Prof Gayus, boleh kita jawab nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa untuk mengikuti Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat.